Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten pembahasan Overlord. Dan kali ini gue kembali lagi dengan konten remake Pleiades. Di video sebelumnya, gue udah ngebahas ulang profilnya Chizu. Dan ternyata ada banyak banget informasi baru yang berhasil gue kumpulkan semenjak terakhir kali gue ngebuat konten tentang Chizu, yaitu sekitar 3 tahun lalu. Nah, kali ini gue akan ngebahas ulang karakter yang dulunya gue bahas bersamaan dengan Chizu, yaitu Lupus Regina Beta. So ini dia semua informasi baru yang berhasil gue kumpulkan tentang Lupus. Langsung aja, mari kita mulai. Lupus Regina Beta, atau yang sering dipanggil dengan sebutan Lupus atau Lupu. Dia adalah salah satu anggota Pleiades ciptaan Supreme Being bernama Best King Mekonggawa. Ini adalah informasi yang didapatkan dari game Mask for the Dead, karena sampai saat ini, versi light novel masih belum menjelaskan siapakah penciptanya Lupus. Berdasarkan informasi di Pleiades Days, Lupus Regina didesain sebagai saudara nomor 2 setelah Yuri. Mungkin ini yang jadi alasan kenapa Nabe sangat hormat kepada Lupus, dan Nabe merasa senang ketika Henry ngomong kalau Nabe sama cantiknya dengan Lupus. Pada tahun 2014, Moriyama sempat ngebuat tweet yang ngasih tahu kita mengenai tinggi para anggota Pleiades, dan Lupus adalah Pleiades kedua tertinggi dengan tinggi 171 cm. Kalau di web novel, sama sekali tidak dijelaskan apa rasnya Lupus, malahan rasnya Lupus ditulis rahasia sama seperti rasnya Entoma. Tapi kalau di manga Overlord, kita diberitahu kalau Lupus Regina adalah karakter dengan ras werewolf yang mempunyai kemampuan untuk bisa berubah menjadi serigala. Sampai saat ini, kita belum pernah diperlihatkan seperti apa wujud serigalanya Lupus. Tapi gue nemu sebuah gambar yang mungkin saja bisa jadi clue mengenai topik ini. Jadi, ketika volume 15 dan 16 rilis, Sobin Sensei merilis beberapa ilustrasi khusus untuk perayaan 10 tahun Overlord. Dan salah satu gambar yang dia rilis adalah ilustrasinya Lupus Regina. Nah, di belakangnya Lupus, terdapat gambar serigala yang mungkin saja bisa jadi gambaran akan seperti apa wujudnya Lupus ketika dia berubah menjadi serigala. Sebagai seorang werewolf, tentu masuk akal kalau tingkah laku Lupus Regina mungkin saja dipengaruhi dengan fase bulan. Karena hal ini, pada tahun 2015, ada yang bertanya ke Maruyama apakah kemampuannya Lupus Regina dipengaruhi dengan fase bulan. Lalu Maruyama membalas kalau mulutnya Lupus Regina bakalan jadi sedikit lebih kejam ketika bulan purnama. Kalimat ini merefer ke mulutnya Lupus yang terkadang kotor. Kotor dalam artian karena dia suka banget ngeluarin jokes mesum. Contohnya bisa kita lihat ketika Lupus ngomong ke Henry, dan tidak jarang Lupus ngeluarin jokes yang bikin Henry malu. Jadi berdasarkan tweet tadi, bisa kita ambil kesimpulan kalau mulutnya Lupus Regina bakalan makin kotor ketika bulan purnama. Lupus juga adalah tipe karakter yang suka banget ngeluarin kalimat sarkas dengan tujuan untuk mengejek seseorang. Contohnya bisa kita lihat di PP Pleiades season 4 episode 7, di mana Lupus secara sengaja menyinggung anunya Shaltir. Selain itu, Lupus juga suka banget ngejebak orang lain dengan mulutnya. Contohnya bisa kita lihat di volume 11 ketika para goblin topi merah mengelilingi Lupus. Di sini Lupus ngomong kalau dia datang ke desa dengan menggunakan maskapai vampir dada rata. Lalu dia berpesan agar para goblin itu menyebut nama Lupus kalau saja mereka bertemu dengan pemilik maskapai vampir dada rata, sebagai bentuk antisipasi kalau saja terjadi sesuatu. Nah, karena mulut dan tingkah lakunya, di Pleiades season 4 episode 6, Nabe ngomong kalau Lupus sering banget jadi sumber masalah yang ngebuat para Pleiades saling bertengkar. Kemudian di volume 13, Ain sempat heran ketika mendengar cara bicaranya doppelganger Lupus. Lalu si doppelganger ngomong kalau itu adalah cara ngomong yang sering Lupus gunakan ketika bertemu dengan mereka. Dari sini Ain pun sadar kalau Lupus sering banget menambahkan kata su di belakang kalimatnya. Informasi ini terhubung ke volume 8, di mana Henry ngomong kalau ekspresinya Lupus terlihat seperti orang normal ketika dia menerima potion ungu. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau sifat dan cara ngomongnya Lupus akan jadi normal ketika dia berada di hadapannya Ainz, ataupun ketika dia sedang berurusan dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan Ainz. Masih ngomongin rasnya Lupus, pada tahun 2017, ada orang yang bertanya ke Maruyama, apakah di balik topinya Lupus Regina mempunyai telinga hewan, sama seperti Wise Wolf Follow, yaitu karakter dari anime Spice and Wolf. Ini karena kalau kalian perhatikan, terdapat tonjolan seperti telinga hewan di topi yang Lupus gunakan. Lalu Maruyama membalas kalau Lupus Regina mempunyai telinga Schrödinger. Kalimat ini merefer ke istilah Schrödinger cat. Simpelnya, Maruyama pengen bilang kalau tidak ada yang tahu apakah di balik topinya Lupus Regina terdapat telinga hewan. Bisa saja iya dan bisa saja tidak. Lanjut, kalau di web novel, Lupus Regina dideskripsikan seperti ini. Dia adalah perempuan berkulit coklat, dan wajah tertawanya sangat cocok dengan gambaran wanita yang ceria dan bahagia. Dia tampak seperti wanita umur 20-an dengan kedua rambut yang dikepang, dan ini sangat cocok dengan penampilannya yang tampak aktif. Kalau saja dia mempunyai ekor, maka dia akan menggerakkan ekornya dengan penuh semangat. Dari kalimat ini kita pun tahu kalau salah satu ciri khasnya Lupus adalah selalu tertawa dan tampak bahagia. Informasi yang serupa bisa kita temukan di side story Pleiades Days. Di sini Yuri ngomong kalau Lupus mempunyai senyuman yang sama seperti biasa. Di volume 9 juga terdapat informasi yang mirip ketika Pangeran Baboro pertama kali bertemu dengan Lupus. Pangeran Baboro mendeskripsikan Lupus sebagai wanita dengan kecantikan yang menggairahkan, dengan senyuman yang tampak polos. Dalam kasusnya Pangeran Babro, kita pun tahu kalau Lupus Regina akan selalu tersenyum apapun kondisinya. Bahkan Lupus akan tersenyum ketika dia sedang menyiksa seseorang. Di volume 11, Henry akhirnya sadar sifat aslinya Lupus. Henry ngomong kalau Lupus adalah penjahat yang senang melihat reaksi orang lain terhadap kejahatannya. Lupus juga adalah tipe orang yang akan tersenyum ketika melihat ada orang yang jatuh ke dalam perangkap.
Di Author Talk volume 9, Moriyama menyebutkan kalau Lupus adalah karakter yang bertingkah layaknya gadis kecil yang lugu. Tapi sebenarnya Lupus adalah karakter yang sangat sadis karena nilai karmanya cenderung ke arah jahat. Nah, buat yang nggak tahu, di karakter sheet-nya Lupus tertulis kalau dia mempunyai nilai karma sebesar negatif 200. Informasi yang serupa juga sempat muncul di volume 8, di mana Yuri sendiri yang ngomong kalau Lupus adalah sosok yang benar-benar sadis sama parahnya seperti Solution. Moriyama juga ngomong di Author Talk volume 8 kalau sifatnya Lupus Regina di versi light novel jauh lebih parah dibandingkan versi web novel. Kalau di web novel, sifatnya Lupus beneran baik, tapi kalau di light novel, Lupus adalah tipe karakter yang suka menjatuhkan kayu yang ditumpuk seseorang. Maksudnya, kalau saja ada orang yang lagi numpuk kartu atau semacamnya, Lupus sama sekali tidak ragu untuk merubuhkan tumpukan tersebut. Di sini juga Moriyama menyinggung soal postingan yang pernah dia buat mengenai para Pleiades. Jadi di tahun 2014, Moriyama ngebuat tweet mengenai apa yang akan terjadi ketika kita bertemu dengan para Pleiades ketika mereka sedang berjaga. Lalu di bagiannya Lupus, Moriyama menjelaskan kalau Lupus sangatlah berbahaya. Dia akan mendekati kita dengan senyuman, tapi kita tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Nah, di Author Talk volume 8, Moriyama ngasih kelanjutan dari apa yang akan Lupus lakukan. Jadi, kalau saja kita meminta tolong kepada Lupus, maka Lupus akan membantu kita. Tapi tidak lama kemudian, Lupus bakalan berkhianat. Mirip-mirip seperti kondisinya Henry di volume 8. Awalnya, Lupus menyemangati Henry untuk jadi kepala desa yang baru. Lalu setelah Henry terpilih, Lupus penasaran akan seperti apa reaksi mereka. Kalau saja desa mereka dihancurkan, tidak lama setelah Henry naik jabatan. Meskipun sifatnya Lupus terbilang sadis, tapi Lupus masih jadi salah satu Pleiades yang paling dekat dengan manusia. Bahkan di volume 8, Lupus sendiri yang ngomong kalau dia cukup akur dengan manusia. Makanya di volume 2, Ain sempat nyesal ngajak Nabe jadi pasangannya Momon, dan dia merasa kalau Lupus adalah pilihan yang lebih tepat. Lalu di volume 8, Ain pernah bertanya ke Nabe mengenai kinerjanya Lupus. Nabe pun ngomong, meskipun cara bicaranya Lupus ngebuat dia terlihat santai, tapi itu hanyalah acting. Lupus adalah sosok yang kejam dan juga licik, dia adalah seorang maid yang luar biasa. Mendengar perkataan itu, Ain sama sekali tidak mengerti kenapa Nabe memuji Lupus dengan sebutan kejam dan licik. Tapi kalau dilihat dari wajahnya Nabe, sepertinya Nabe benar-benar menghormati Lupus. Kalimat ini mau ngasih tahu kita kalau Lupus sebenarnya tidak begitu berguna sebagai maid, dan kelebihan yang dia miliki hanyalah sifat kejam dan liciknya. Tapi para Pleiades lain merasa kalau itu adalah sifat yang dibutuhkan sebagai seorang Pleiades. Ini yang jadi alasan kenapa di Pleiades Season 2 Episode 2, cuma Lupus satu-satunya Pleiades yang kerjanya hanya tidur, dan tidak ada satupun Pleiades yang protes ngelihat Lupus tidur. Sama seperti Pleiades lainnya, Lupus juga mempunyai tugas utama untuk menjaga lantai 9, dan dia juga mempunyai kamar di lantai tersebut, di mana Lupus tinggal satu kamar dengan Nabe dan juga Yuri. Tidak kalah dengan anggota Pleiades lainnya, Lupus pun tidak kalah rakus. Malahan di web novel, Yuri sempat mengomentari Lupus yang lagi makan keripik kentang, dan Lupus ngomong kalau dia adalah tipe orang yang tidak akan gemuk meskipun makan banyak. Di volume 8, para homunculus mate ngomong kalau cuma Lupus satu-satunya anggota Pleiades yang memperlakukan mereka sebagai teman. Dia sering berpindah dari satu kelompok ke kelompok mate lain untuk menyapa mereka. Karena hal ini, para homunculus mate menganggap kalau kedatangan Lupus adalah pertanda baik bagi kelompok mereka. Sampai-sampai ngebuat kelompok mate lain yang tidak kedatangan Lupus akan memandang kelompok tersebut dengan tatapan iri. Nah, di sini para homunculus mate sempat kaget ketika melihat Lupus yang entah muncul dari mana. Sama seperti Henry yang juga sering kaget karena Lupus sering tiba-tiba muncul. Berdasarkan informasi di volume 8, kebiasaannya ini merupakan bagian dari eksperimen yang dia lakukan ketika berada di desa Karne. Jadi bisa kita anggap kalau kebiasaan Lupus yang sering muncul entah dari mana adalah kebiasaan yang baru saja dia buat ketika ditunjuk sebagai penanggung jawab desa. Di Pleiades Season 1 Episode 6, Lupus ngomong kalau dia selalu mengawasi gerak-gerik penduduk desa dari kejauhan. Contohnya bisa kita lihat di bagian akhir Season 3 Episode 3, di mana Lupus sedang memandang desa Karne dari udara dan tidak ada satupun orang yang sadar. Ini yang jadi alasan kenapa di volume 8 salah satu goblinnya Henry ngomong kalau dia merasa Lupus sudah bagaikan monster yang selalu mengawasi mereka. Saking takutnya mereka dengan Lupus, para goblinnya Henry, terutama goblin topi merah, akan selalu berkumpul sambil memegang senjata setiap kali Lupus datang ke desa. Nah, alasan kenapa Lupus bisa tiba-tiba muncul tanpa ketahuan karena dia mempunyai skill bernama Complete Invisible yang bisa ngebuat tubuhnya tidak terlihat. Skill ini pernah muncul di anime yaitu di Season 3 Episode 11 ketika Henry memanggil tentara goblin dan Lupus yang lagi menghilang ikutan kaget ngelihat Henry yang tiba-tiba punya plot armor. Sepanjang volume 1 sampai volume 16, tugas utamanya Lupus cuma satu, yaitu menjaga desa Karne. Setiap Pleiades mendapatkan tugas untuk menjaga rumah kayu alias Nazarik palsu, dan mereka saling bergantian menjaga tempat tersebut. Tapi karena Lupus mendapatkan tugas untuk mengawasi desa Karne, Lupus pun diberi kebebasan untuk tidak menjaga rumah kayu. Cuma Lupus masih tetap ngotot untuk ikutan ngejaga rumah kayu itu. Di Pleiades Days, kita diberitahu kalau tugasnya Lupus bukan hanya sekedar menjaga desa Karne, tapi dia juga bertugas untuk mengawasi desa, menjaga keamanan desa, dan memastikan agar tidak ada teknologi dari desa Karne
Karna yang tersebar keluar. Berhubung saat ini Desa Karna menjadi tempat penelitian potion miliknya Neferia dan juga tempat pembuatan senjata rune para dwarf, maka masuk akal kenapa Lupus harus menjaga teknologi itu agar jangan sampai bocor. Selain itu, Lupus juga bisa dibilang sebagai perantara Desa Karna dengan Nazarick. Contoh di volume 8, Lupus adalah orang yang ngasih perlengkapan alkimia miliknya Nazarick kepada keluarga Barriere, dan Lupus juga adalah orang yang mengantar potion baru ciptanya Neferia kepada Ainz. Lupus pun bertugas untuk mengendalikan golem batu yang Nazarick pinjamkan untuk mempercepat pembangunan di Desa Karna. Lalu Lupus juga bertugas untuk menyampaikan keresahan yang dialami para penduduk desa. Contoh di volume 11, kita diberitahu kalau penduduk Desa Karna kesulitan mencari bahan makanan karena jumlah penduduknya semakin banyak. Oleh karena itu, Lupus pun mensuplai makanan dari Nazarick dan makanan tersebut nantinya harus diganti oleh penduduk desa. Tugas lain yang Lupus dapatkan sepanjang cerita Overlord adalah menjadi bagian dari Mage Geldabaoth di volume 6 dan mengundang Henry serta Neferia untuk datang ke Nazarick di volume 8 sebagai hadiah karena telah berhasil menciptakan potion baru. Lalu di volume 9, Lupus diberi tugas untuk menyambut kedatangan Jirnif ke Nazarick dan juga membunuh Pangeran Babro yang telah berani menyerang Desa Karna. Nah, awalnya Lupus tidak tahu kenapa Ainz memerintahkan dia untuk menjaga Desa Karna, sampai akhirnya Ainz marah ke Lupus dan di sini Lupus pun tahu seberapa pentingnya Desa Karna. Untuk membuktikan kalau Lupus sudah benar-benar paham seberapa pentingnya Desa Karna, Ainz pun memerintahkan Lupus untuk melindungi Henry, Neferia, dan juga Lizzie Barriere, selagi Ainz mengirim pasukan untuk menyerang Desa Karna. Selain itu, penyerangan ke Desa Karna juga dibuat agar Henry dan Neferia semakin percaya kepada Lupus sebagai orang yang telah menyelamatkan mereka. Lalu setelah dari sini, Ainz pun ngasih satu perintah tambahan, yaitu Lupus harus melindungi Nemu. Nah, itu tadi semua informasi tentang deskripsinya Lupus Regina Beta yang telah berhasil gua kumpulkan. Sekarang mari kita bahas seberapa kuat Lupus. Di Play Season 1 episode 5, kita diberitahu kalau Lupus Regina adalah seorang werewolf dengan job class cleric. Dan bukan sekedar cleric, di karakter sheetnya tertulis kalau Lupus adalah seorang battle cleric dan dia adalah NPC dengan level 59. Senjata yang Lupus gunakan adalah scepter berukuran raksasa yang disebut Crozier, dan senjata itu tampak seperti simbol keagamaan. Sebagai seorang cleric, tentu masuk akal kalau Lupus bisa ngasih buff dan juga menyembuhkan orang lain. Contoh di volume 13, ketika Ainz bertarung melawan doppelganger Pleiades, Ainz ngomong kalau dia melihat Lupus yang lagi ngasih buff ke Pleiades lain. Lalu di Pleiades Season 2 episode 1, kita diperlihatkan Lupus Regina yang bisa pakai sihir Middle Cure Wound, dan di Klik Clementine, kita diperlihatkan Lupus yang lagi minum alkohol sambil nge-spam sihir Cure Poison. Lupus juga bisa menggunakan sihir Heal, dan sihir ini sempat dia pakai ketika menyelamatkan Neferia dari serangan troll di volume 8. Nah, kemampuannya Lupus yang bisa nge-heal orang, terkadang dia gunakan untuk menyiksa orang lain. Di Author Talk volume 9, Maria ngomong kalau Lupus mampu menyembuhkan luka orang lain, dan ini yang jadi alasan kenapa Pangeran Babro sangat menderita. Ini karena di volume 9, kita diberitahu kalau butuh waktu 30 menit sampai akhirnya Pangeran Babro mati. Jadi bisa kita anggap kalau Lupus akan menyiksa korbannya, lalu disembuhkan dan disiksa lagi, disembuhkan lagi, dan begitu terus sampai dia puas. Contohnya bisa kita lihat di salah satu transisi Pleiades 1, di mana kita diperlihatkan Lupus yang sedang mencakar Clementine, dan di tengah serangannya Lupus tidak lupa untuk menyembuhkan Clementine lalu diserang lagi. Selain itu, sepertinya Lupus bisa mensuplai mana ke orang lain. Soalnya di volume 4, Ainz ngomong ke Shaltir untuk meminta tolong Pestonya dan Lupus kalau saja mananya Shaltir tidak cukup untuk ngebuka gate. Lalu seperti yang kita lihat di bagian akhir season 3 episode 3, Lupus bisa menggunakan sihir untuk terbang. Lupus juga masih punya satu skill lagi, yaitu Animal Instinct. Tidak diketahui apa efek dari skill ini, tapi berdasarkan kalimat di Pleiades Days, sepertinya Lupus bisa merasakan pikiran orang lain. Dan terakhir, sebagai seorang werewolf, Lupus mempunyai satu kelemahan fatal, yaitu dia lemah dengan perak dan metal yang sejenis. Tapi Lupus mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap jenis metal lain. Bukan cuma itu, Lupus bahkan benci dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan perak. Hanya dengan menyentuhnya saja sudah bisa membuat Lupus merasa jijik. Dan ini adalah metode yang paling efektif untuk menghukum Lupus kalau saja dia sudah kelewatan. Nah, itu tadi semua informasi yang bisa gua rangkum mengenai karakternya Lupus Regina Beta, seorang healer sadis yang suka ngelihat penderitaan orang lain. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.